Shalom, selamat pagi saudara. Kita akan sama-sama menyembah dalam saat teduh pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kami tahu Engkau pelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kau baik ya Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Mari sama-sama angkat suara buat Tuhan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari semua yang mengalami kebaikan Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia baik, sangat baik. Kasih-Mu Tuhan, oh
Mari angkat suaramu sembah. Ya Ralamaya Sanda, Ya Ralamaya Sando. Ralabaya labaya labaya labo. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Labaya 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 labaya. Labaya sikiara labaya labaya. Mari angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Semuanya baik dan semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, wabah sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih dikasih waktu dan nafas kehidupan ya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini siap merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus datang bersama-sama kami di tempat manapun kami saat ini menyaksikan sharing ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kita semua. Siapakah dari antara kita yang ingin hidup dalam kegagalan? Kayaknya tentu gak ada ya yang angkat tangan. Karena tentunya kita semua ingin selalu berhasil. Kita selalu ingin tampil dalam kehidupan yang penuh dengan keberhasilan. Berita sukacita yang bisa saya sampaikan melalui sharing pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus pun yang mempunyai kerajaan kita memang menginginkan kita semua hidup dengan keberhasilan. Luar biasa ya, puji Tuhan. Namun tentunya kita semua juga perlu mengetahui prinsip hidup untuk hidup dalam
keberhasilan itu apa aja gitu. Prinsip hidup dalam keberhasilan adalah tema pada saat teduh pagi ini. Ayatnya saya bacakan terambil dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tentu sering kita melihat di sekeliling kita, di internet, dimanapun kita melihat informasi, sering kita melihat bahwa kok banyak ya orang yang sepertinya sudah bekerja dengan ngoyo, atau kalau bahasa anak muda sekarang mereka menggunakan kata-kata ambisius banget bekerjanya gitu ya, atau melakukan sesuatu. Namun hidup mereka penuh dengan kegagalan atau sepertinya tidak berhasil lah ya, biasa-biasa saja. Tentu ada yang salah dari apa yang mereka lakukan. Dan mari kesalahan tersebut menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kita bisa hidup penuh dengan keberhasilan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi kita mari belajar prinsip-prinsip apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. 1 Korintus 3 ayat 7 menyampaikan kepada kita, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dari ayat di atas Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadi alasan dan Tuhanlah yang menjadi tujuan akhir. Yang menjadi purpose dalam hidup kita itu bukan keberhasilan yang kita buat sendiri, tapi yang menjadi purpose dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha, bisnis, atau apapun pelayanan yang kita lakukan adalah Tuhan semata. Bagian kita adalah bekerja, kita diperlukan untuk dan berkewajiban untuk menanam dan menyiram, tetapi tentu kita harus ingat kenapa kita melakukan kegiatan tersebut. Tentu yang menjadi purpose kita, sekali lagi saya ingin sampaikan, adalah Tuhan itu semata. Beberapa prinsip yang bisa menjadi pegangan kita adalah bisa saya bagikan. Yang pertama, bahwa pemilik benih adalah Tuhan. Kita adalah pengelola, kita bukan pemilik atas benih, atas apa yang kita sedang kerjakan sekarang, atas bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Tapi kita berkewajiban menanam dan menyiram benih tersebut. Benih tersebut milik Tuhan. Benih harus ditanam di tanah yang subur, diberikan pupuk yang tepat, disiram, dirawat, supaya jangan ada hama yang mengganggu. Jangan sampai dia kering, tapi biarkan benih itu bertumbuh, berbuah. Bahkan berbuah lebat, bukan untuk diri kita sendiri, keluarga, tapi juga untuk banyak orang di sekeliling kita. Sikap hati yang harus benar, menerima tanggung jawab dengan penuh sukacita, antusias, melakukan yang terbaik supaya benih tersebut bisa didapat hasilnya ya oleh orang lain. Dan percaya Tuhan pasti membuat semuanya berhasil, bertumbuh dan berbuah manis. Prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari untuk hidup penuh kemenangan bersama Tuhan adalah motivasi kita tuh harus benar. Pastikan keberhasilan yang kita capai bukan supaya kita tuh dipandang sama orang, kita tampil gitu ya. Tapi atau mungkin kita bisa lebih kaya comparing to others gitu. Atau juga mungkin ada motivasi di luar sana untuk balas dendam. Tetapi semata-mata mari kita kembalikan motivasi kita tuh, our purpose is to God, is to serve God. Biarkan semua kembali kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita belajar poin ketiga, prinsip hidup kita yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah percaya semua indah pada waktunya. Lakukan apa yang
seharusnya kita lakukan, yaitu menanam, merawat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dan percayalah, pada waktunya benih itu pasti tumbuh, pasti berbuah. Kalau boleh saya sharing sedikit tentang sebenarnya daily life aja ya gitu ya. Bagaimana saya baru-baru ini punya hobi untuk menanam gitu ya. Lalu ada sebuah kaktus yang menjadi penghuni baru di rumah kami. Luar biasa bahwa hari demi hari kemudian kita lihat bahwa kaktus itu ada tumbuh tunasnya gitu. Jadi saya sempat terpana melihat tunas kecil dari kaktus tersebut yang kali ini udah jadi besar. It becomes another plant gitu ya, bahkan udah bisa dipindahkan ke pot yang lain. Yang saya amazed adalah bagaimana pekerjaan kami adalah merawat dengan sebaik-baiknya. It can be kaktus, it can be something else in our life. Tapi kemudian yang membuat benih atau tanaman itu atau pekerjaan kita itu bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu manis atau enggak, buahnya itu seperti apa bentuknya, di mana jatuhnya buah itu. It can be from the lower ground, it can be something yang kita harus kayaknya manjat gitu ya, achieve to get that. Itu semua datangnya dari Tuhan. Luar biasa ya, bagaimana kita belajar dan kembali diingatkan bahwa kita adalah bekerja untuk merawat apapun yang menjadi role kita saat ini, menjadi tanggung jawab kita saat ini. Di level manapun kita saat ini ditempatkan oleh Tuhan. Umur berapapun kita saat ini ada, Tuhan tuh punya benih yang masih ingin terus kita rawat. Dia berharap kita untuk yuk kita bekerja. Tapi jangan lupa, semua itu mari kita kembalikan kepada Tuhan. It's not in our hand, it's in God's hand. Semua biar kembali kepada Tuhan. Sekian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya prinsip kehidupan yang tadi saya sampaikan bisa menjadi rema buat kita semua yang sekarang ini nonton dimanapun kita berada. Kiranya semua kembali keberhasilan kita, hidup kita kembali kepada Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, mari kita tutup dengan doa pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pagi yang luar biasa, hari yang luar biasa telah Tuhan siapkan buat kami. Kami kembalikan semua yang kami punya hanya kepadamu Tuhan, biar namamu yang harum, bukan kami yang merawat, tapi Engkau yang mempunyai benih tersebut. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu Engkau jamah mereka semua yang saat ini sedang menyaksikan singkat firman Tuhan saat teduh
Tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Biarkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan pegangan buat mereka yang akan beraktivitas. Juga buat mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul. Apapun bentuk pergumulannya, mungkin hamba-Mu tidak sanggup untuk menyampaikan satu persatu Tuhan. Tapi Roh Kudus Tuhan ada menyertai. Biar kiranya Engkau memberikan jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Jamah mereka satu-satu. Mereka yang kosong hidupnya Tuhan, yang belum mengembalikan semua kepadamu Tuhan. Berikan mereka sukacita Tuhan. Berikan mereka antusias dalam menjalani hidup ini tuh hanya punya Tuhan gitu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat mereka yang sedang sakit. Sakit apapun, dimanapun, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan ilahi hanya datang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat mereka yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Bergumul tentang keluarga mereka Tuhan. Bergumul tentang hubungan mereka dengan anaknya, dengan orang tua mereka, dengan kakak beradik mereka Tuhan. Kiranya Engkau mengembalikan segala sesuatunya dengan baik pada tempatnya Tuhan. Kalahkan semua yang mencoba mengganggu kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk negara kami, untuk Indonesia. Saat ini tentu masih banyak hal yang perlu kami benahi Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ada buat bangsa kami. Bagaimana kami untuk bisa kuat menjalani masa pandemi ini Tuhan. Masa better normal Tuhan. Di mana-mana sudah siap untuk kami kembali ke kantor, ke gereja juga sudah siap untuk onsite Tuhan. Pasti banyak yang ingin mengganggu kami untuk beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah Indonesia bisa lewat dengan baik, melewati satu persatu boleh tumbuh dengan baik. Berdoa buat presiden, wakil presiden, aparat pemerintah dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan roh kejujuran, berikan roh yang ingin terus membantu kita untuk hidup dengan lebih baik. Berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami, GBI House Bintaro. Kami siap untuk masuk kembali ke gereja, onsite Tuhan. Tuhan Yesus lancarkan mulai dari persiapan hari H, bahkan apapun yang terjadi Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang jamah kami satu-satu Tuhan. Bakal gembala, wakil gembala dan semuanya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa ini, kami serahkan semua hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus membuat kami bisa hidup berhasilan bersama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin.